Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke sesi 2. Dengan background yang sama. Oke, jadi sesi 2 ini kita mau cerita dikit tentang Malaysia. Dari saya dulu, ya pada dasarnya saya menemani mereka lah, berusaha menemani sehingga akhirnya saya memproses namanya visa Malaysian Digital Entrepreneurship Program. Jadi intinya adalah melakukan bisnis digital, karena dulu kita basisnya startup. Jadi ya membuat startup yang membawa startup dari Indonesia dibawa ke Malaysia lah, basisnya kira-kira gitu. Kita coba jalanin beberapa waktu. Somehow menurut saya lumayan berhasil, walaupun kita akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkannya. Karena beberapa hal, termasuk juga karena saya sakit ya waktu itu, sehingga ya itu dari sisi saya. Sekarang dari sisi beliau yang mempunyai visa lebih panjang, ya 2 kali kalau nggak salah ya, 2 kali 1 tahun, sempat ada jeda, terus anak-anak juga visa student. Ya silahkan dikisahkan. Ya terserah mau cerita apa aja boleh. Oh ya, jadi kalau anak-anak kan visa student karena apply di suatu sekolah, jadi mereka dapat visa student. Nah saya guardian parents, jadi jagain anak. Nah tiap orang tua itu yang bisa jadi guardian tuh satu aja, jadi boleh satu dari orang tua itu. Nah jadinya kebetulan ya karena saya yang jaga, ya saya jadi apply yang guardian parents. Tapi nggak boleh kerja. Betul, nggak boleh kerja. Kalau saya karena visanya bisnis, saya boleh berbisnis lah. Jadi nggak boleh bekerja, artinya tidak boleh mendapatkan penghasilan dari Malaysia. Ini kan kita ngomongin Malaysia ya, gitu. Lanjut. Iya. Tapi boleh berkehidupan, boleh bisa bikin rekening, bisa macam-macam. Iya bisa. Nanti setelah visanya jadi boleh bikin rekening bank dan lain-lain. Dan proses visanya itu beda-beda ya, maksudnya banyak syarat-syaratnya, banyak karena kita baru pertama juga kan, pertama itu ke Malaysia. Jadi waktu itu ngurus dari Indonesia, kita di Kementerian Dalam Negeri apa Kumham. Ya banyak lah sebenarnya. Banyak. Ada 3 tahap, ada kementerian. Ada banyak kementerian lah, termasuk agama karena ada pernikahan gitu ya. Akte terus pernikahan. Pendidikan karena di situ ada ijazah gitu. Akte Terus lahir. ada status ini di Dukcapil dulunya kalau nggak salah ya. Yang kemudian di backup jadi paspor oleh notaris juga. Ya agak kompleks lah. Ya, itu tapi pada dasarnya karena basisnya adalah, kalau saya gini, satu-satu dulu ya. Kalau saya karena visanya visa bisnis, jadi urusannya adalah sama bisnis saya di Indonesia yang kemudian dibawa ke Malaysia. Jadi mengembangkan bisnis Indonesia untuk go internasional melalui Malaysia lah, basis saya begitu. Itu tapi waktu itu diputuskan untuk saya ngurus sendiri dan mereka ngurus sendiri, artinya saya tidak membawa mereka serta. Jadi kayak biasanya orang kan kalau ke luar negeri gitu ya, atau misalnya ke Malaysia, biasanya suaminya bekerja kemudian membawa istri dan anak. Kalau saya enggak, saya memang visa saya sendiri. Nah kenapa saya dulu ya mungkin, kenapa saya ngurus visa itu, karena kalau nggak ngurus visa, setiap masuk ke Malaysia saya harus ditanya tuh tiketnya kapan dan selanjutnya. Saya sebetulnya lebih sering di Indonesia. Atau ya setengah-setengah lah waktu itu. Cuma kan membeli tiket yang fix itu agak repot. Terus kadang kita juga perlu melakukan kegiatan yang agak unik-unik gitulah. Jadi kan memerlukan visa. Itu dari sisi saya. Nah dari sisi istri saya dan anak-anak, istri saya tadi disampaikan statusnya adalah visa guardian, artinya nungguin anak, sehingga anak dulu yang diproses. Nah anak ini dulu, anak satu ini masih TK, satu SD mau masuk SMP tapi masih SD, dari kelas 5 naik kelas 6. Sehingga diputuskan visa yang diurus adalah visa anak yang SD dulu ini gitu ya. Yang kelas 5 naik kelas 6. Jadi waktu itu naik kelas 6 SD, masuk ke Malaysia naik kelas 6 SD, itulah yang diurus visa student.
kemudian ibunya menjadi guardian setelah dia dapat visa student, kemudian anaknya yang kedua ngikut ibu karena masih kecil jadi bisa ikut visa ibu gitu. Itulah di tahun pertama. Tapi di tahun kedua kemudian anak ini sudah sekolahnya sudah oke, jadi dia student, dua-duanya student, terus ibunya jadi guardian. Pada dasarnya bisa salah satu orang tua bisa jadi guardian, nggak bisa dua-duanya, karena kalau dua-duanya nggak masuk akal dalam artian terus pemasukannya dari mana gitu. Kira-kira gitulah pola pikirnya, sehingga salah satunya yang dikasih. Nah, skema ini sebetulnya terjadi di banyak negara, juga di Singapura, nanti kita jelaskan di sesi ketiga ya. Tapi di sesi 2 ini kita fokus di Malaysia. Mungkin saya cerita dulu tentang prosedur, nanti setelah itu istri saya cerita lagi tentang kehidupan di sana. Tapi dari prosedur ya, untuk visa sekolah harus kerjasama dengan sekolahnya juga cukup membantu. Jadi di sekolah yang kami ini International School, salah satu yang terbaik. Nanti kalau mau nanya boleh nama sekolahnya, kami akan bagi. Pada dasarnya sekolah ini sangat membantu, termasuk dia juga mempunyai seperti agent lah. Jadi tim yang membantu untuk kita mendapatkan visa student dan visa guardian. Jadi prosesnya sangat mudah waktu itu, dia membantu ini membantu itu, kita tinggal jalanin lah gitu. Memang prosedurnya agak kompleks terutama di sisi Indonesianya, tapi pada dasarnya oke lah. Nah, setelah itu memang ada syarat-syarat tertentu untuk menjadi visa guardian gitu ya. Visa guardian agak sulit karena ada status keuangan harus sekian gitu, terus ada syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi. Tapi pada dasarnya kalau di Malaysia itu poinnya adalah di end of month. Jadi rekening ditutup bulan. Jadi tanggal 30 misalnya, bulan itu berakhir tanggal 30, yang penting 30 tengah malam jumlahnya segitu. Nah, hari-hari lain nggak apa-apa, nanti diambil lagi, dimasukin lagi, nggak apa-apa gitu. Nah, jumlah segitu itu berapa? Tergantung, kalau nggak salah satu anak 15.000 ya. Jadi kalau kita ya kira-kira lah 10.000 jadi 30.000 gitu ya kira-kira ya. Nah, kira-kira gitulah yang perlu dipenuhi, ringgit Malaysia ya waktu itu. Nah, kira-kira dari saya itu. Silahkan tentang kehidupan di Malaysia, mungkin nggak perlu lama-lama, nggak apa-apa. Nanti kalau ada pertanyaan boleh. Iya kan? Jadi kan kita sempat tambahan dikit, kita sempat telat sebetulnya. Agak sengaja telatnya karena waktu itu kita nunggu proses di Singapurnya bisa masuk enggak. Jadi di tahun pertama menuju tahun kedua kita agak telat. Nah, selama telat itu ya kita bolak-balik lah, kayak visa turis gitu. Setiap ditanya ya kita jawab bahwa kita masih proses dan seterusnya. Tapi telat itu boleh telat itu maksimal 3 bulan kalau nggak salah ya. Jadi kita telatnya maksimal 3 bulan. Terus tinggal ya, intinya dari saya sih 1,5 kali lipat lah biaya tinggal, biaya makan dibandingkan kota sejenis di Indonesia. Kalau di Malaysianya kota kampung ya 1,5 sampai 2 kali lipat kota yang kampung di Indonesia gitu ya. Kalau di Kuala Lumpur ya bandingannya sama Jakarta kira-kira. Nah, silakan yang lain-lain monggo diceritakan. Ya tadi kan emang rekening bank tuh 3 bulan rekening bank, terus tempat tinggal harus ada dulu. Ya, jadi mereka minta surat. Beda sama Singapura, karena Singapura harus punya visa dulu baru bisa nyewa tempat tinggal. Kalau Malaysia harus tempat tinggal dulu baru diproseskan. Baru diproseskan itu. Paling tambahannya itu sih. Ya, kehidupan di sana gimana? Kehidupannya nggak jauh-jauh beda sama Jakarta sih sebenarnya, karena kan bahasanya juga Melayu ya. Bahasanya Melayu, banyak orang Indonesianya juga yang kerja di sana. Dan orang Indonesianya agak bebas ya, jadi mereka ngontrak sendiri gitu kan? Iya, mereka berkehidupan sendiri. Jadi kayak tetanggaan ya. Bisa jualan juga mereka, walaupun mereka harus ada backup orang lokal juga, tapi mereka berani jualan lah gitu. Bisa bekerja di beberapa tempat. Ya kayak kehidupan normal lah. Gitu. Jadi lebih banyak dan lebih lively ya kayaknya di sana. Ya kamu kan karena udah lama juga jadi udah hafal ya, teman-temannya udah hafal. Makanan ya karena mereka yang masak jadi ya nggak jauh-jauh beda lah. Yang selain itu paling mama ini warung mama itu maksudnya India Selatan, biasanya India Muslim lah disebutnya Muslim, mama. Agak beda tesnya sebenarnya sih sama Indonesia sih. Yang Indonesia jarang ada warung mama.
Iya nggak ada ya. Hampir mirip Padang gitu ya, tapi mungkin Lebih strong lah. ya strong kayak Strong ya kayak makanan India sih Iya, sebenarnya. makanan India tapi Muslim. Tapi Muslim. Nah. Ya itu andalannya itu karena banyak ya. Ya, dan mereka lebih kayak misalnya klasternya tuh, oh di sini tempat makan Chinese ya Chinese saja. Chinese saja. Ini tempat makan Melayu gitu. Begitu juga tempat tinggalnya. Nah, cuma kebetulan waktu itu kita lebih banyak tinggal di daerah Chinese ya. Mm-mm. Jadi nggak banyak teman Melayu. Kalau di daerah Melayu ya Banyak makanannya. lebih banyak lagi makanannya yang sesuai lah dengan lidah orang Indonesia pastinya. Oke. Nah, ada lagi? Nggak ada. Oke. Jadi kenapa kami bikin video ini? Karena ya satu mengucapkan rasa syukur bahwa kita masih bisa berproses sampai sekarang. Tapi di sisi lain juga kita sebagai warga Indonesia juga perlu terbuka ya dengan negara-negara lain gitu ya, negara tetangga juga sama. Ya pada dasarnya kami warga negara Indonesia, anak-anak kami juga warga negara Indonesia. Kami di rumah ngobrol bahasa Indonesia, anak-anak kami juga bicara bahasa Indonesia. Ya tentu karena di sekolah mereka bahasa Inggris, mereka bisa bahasa Inggris, dikit-dikit bisa, walaupun sangat sedikit bisa bahasa Mandarin, bahasa India walaupun sangat sedikit. Dan ya kami juga nggak encourage untuk itu. Ya kita jalanin lah proses sebagai orang Indonesia yang memang sekarang kita perlu mengakomodir dan ya beranilah. Kalau saya, karena saya dulu kan takut ya kalau ketemu orang asing itu, takut dan seterusnya gitu sih. Silakan kalau mau tambahin. Ya yang jelas kita dari keluarga yang biasa Biasa ya bisa sampai ke tahap ini merupakan suatu prestasi dan ya buat kami dan prestasi. membuka jadi bukan cuma mimpi juga gitu, jadi semuanya juga bisa mencapai itu kalau emang struggle Ya. gitu. Sebagai gambaran, waktu kami berangkat waktu itu kami cuma punya uang untuk hidup kira-kira setengah bulan lah, 2 minggu lah, even nggak sebulan juga nggak. Ya tapi ya alhamdulillah kita berproses, kita jalanin, kita lihat, kita proses ya. Makasih pada teman-teman. Saya selalu menyampaikan ke teman-teman bahwa proses yang kita lalui beberapa tahun terakhir terutama bukan berarti kami pindah, tapi kami hanya memperluas saja gitu. Jadi ya kami tetap warga Indonesia, kami juga masih bolak-balik dan seterusnya. Gitu. Oke, kita masuk ke sesi 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.